Selamat menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Mumun. Usiaku 34 tahun. Aku adalah seorang ibu rumah tangga. Ajat adalah suamiku. Aku tinggal di Jakarta, tepatnya di perumahan klaster Indah Lestari. Suamiku Ajat adalah seorang HRD di salah satu perusahaan tempat ia bekerja. Waktu itu suamiku pulang bersama temannya, sebut saja namanya Pak Heru. Mah, kenalin, namanya Heru. Teman kerjaku, Mumun. Aku Heru. Silahkan duduk. Kemudian aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan makanan. Ini silahkan diminum. Terima kasih banyak. Ayo Herdi, minum. Anggap saja rumah sendiri. Kemudian kami mengobrol di ruang tamu. Sekitar jam 9 malam aku masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan mereka masih mengobrol di ruang tamu. Pagi itu sekitar jam 6 pagi aku melihat suamiku tidur di ruang tamu bersama Pak Heru, teman kerjanya. Kemudian aku membangunkan suamiku. Ayah, bangun. Kemudian suamiku bangun. Lalu ia berjalan ke kamar mandi. Kemudian aku membangunkan Pak Heru, teman suamiku. Namun sebelum aku membangunkan Pak Heru, aku melihat terong besar yang tengah bangun dan menonjol keluar. Aku kaget. Mataku langsung membesar. Pikiranku kemana-mana. Aku sedikit tergoda ketika melihat sesuatu milik Pak Heru. Ya ampun, ini lebih besar dari suamiku. Aku hanya bisa menggigit bibir untuk menahan rasa nafsuku. Tak lama Pak Heru terbangun dari tidurnya, kemudian dia menoleh ke arahku. Aku segera pergi menuju dapur untuk menyiapkan makan sarapan. Pagi itu sekitar jam 8 pagi. Selesai sarapan, suamiku pergi berangkat bekerja bersama temannya. Singkat cerita, sore itu sekitar jam 5 sore, suamiku pulang bersama temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku segera membuka pintu rumah. Aku kaget ketika melihat Pak Heru. Astaga, Pak Heru main lagi ke rumahku. Ada apa ya? Kenapa dia sering main ke rumahku? Aku merasa ada yang aneh. Tapi ya sudahlah, lagi pula dia adalah teman suamiku. Kemudian Pak Heru dan suamiku duduk di ruang tamu. Sambil menatap laptop, aku segera membawakan air minum dan sedikit makanan ke ruang tamu. Kemudian aku kembali ke dapur. Aku kaget. Tiba-tiba ada Pak Heru tepat di belakangku. Sambil memegang tanganku, badanku gemetar, jantungku berdebar kencang. Jangan Pak, ada suamiku. Pak Heru hanya tersenyum kepadaku. Lalu ia kembali ke ruang tamu. Sekitar jam 7 malam, suamiku keluar karena ada urusan sebentar. Heru, aku keluar sebentar, ada urusan. Kamu jangan pulang. Di sini saja dulu. Malam itu aku mengenakan pakaian daster pendek berwarna putih yang sedikit ketat. Lalu aku berjalan ke ruang tamu. Pak Heru seperti kaget ketika melihat diriku yang cantik dan seksi. Matanya terus menatap ke arahku, mengamati semua bentuk tubuhku.
Ia terus menatap kedua gunung kembarku yang besar, yang sedikit terlihat menonjol keluar. Aku tersenyum kepada Pak Heru. Kamu melihat apa-apa? Kamu terlihat cantik dan seksi. Pak Heru bisa saja. Suami kamu sudah pulang. Belum Pak. Malam itu tiba-tiba turun hujan, menambah suasana semakin pas dan sejuk. Kemudian aku mengelus tangan Pak Heru. Ayo Pak, kita main sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi. Suamiku sedang ada urusan di luar. Ini waktu yang pas untuk kita. Kita main di sini saja Pak. Akhirnya malam itu aku melakukan hal yang seharusnya tidak pernah terjadi kepadaku dan teman suamiku. Namun aku merasa tergoda dengan sesuatu milik teman suamiku yang besar. Namun di balik itu aku dan Pak Heru merasa puas dan bahagia. Penuh kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah aku rasakan bersama suamiku. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.